Oke teman-teman, gua agak di sebelah kiri ya. Mic-nya sudah sebelah kiri nih. Kita mau coba bahas masalah perbedaan uang sama Bitcoin gitu kan. Sedangkan kata orang kan, wah Bitcoin nggak boleh gitu ya. Nah, mari kita bandingin sama uang. Parameternya dulu nih. Parameter yang pertama masalah, gue tulis aja fisik aja deh. Gue tulis P aja dulu nih. Fisik, oke. Bitcoin nggak boleh, nggak ada fisiknya. Oke, Bitcoin nggak punya fisik. Berarti gue bikinnya digital ya, digital. Uang dia punya fisik, tapi pertanyaannya adalah dia punya bentuk digital nggak? Punya gitu kan. Lah yang ada di rekening kita apa? Kalau misalnya kita lagi transfer gitu kan, transfer ke orang gitu ya, misalnya gue tulis transfer deh. Transfer, kan nggak mungkin kita ngasih, si banknya ngasih physical cetakan uang ke orang lain, kan nggak kayak begitu kan, bentuknya digital kan. Kita ngirim 100.000 dari rekening A ke rekening B, ya itu bentuknya digital gitu kan. Jadi otomatis kalau kita ngomongin fisik gitu, uang pun juga dia punya bentuk digital gitu loh istilahnya. Yang kedua kita bahas masalah aset. Ini kelihatan kayak bentar. Oke. Underlying asset. Bitcoin kira-kira punya underlying asset nggak? Tidak punya ya, no. Nah, pertanyaannya uang ada underlying asetnya nggak? Dulu ada. Dulu uang punya underlying aset namanya gold. Sebanyak apa negara itu punya gold, sebanyak apa uang itu di print. Tapi sayangnya semenjak tahun berapa gue lupa, 1970 atau berapa gitu, bisa lihat sendiri ya di Google ya. Itu udah nggak ada underlying asetnya lagi otomatis. Jadi saat ini juga bentuknya no juga. Dua-duanya tidak punya underlying aset. Yang terakhir adalah limit ya, atau mungkin cap ya, gue tulisnya limit aja deh. Kira-kira Bitcoin punya limit nggak? Bitcoin punya limit. Bitcoin itu limitnya itu di 21 juta ya. Gue tulisnya M aja, million gitu ya. Dia nggak bisa lebih dari ini gitu ya. Sekarang kan di mining gue lupa. Sekarang 16 juta, 19 atau berapa gitu ya. Tapi dia bakal mentok di 21 juta. Sedangkan uang itu no limit. Kenapa no limit? Balik lagi ke atas. Karena dia bisa dicetak terus menerus gitu ya. Kenapa bisa dicetak terus menerus? Balik lagi karena dia itu nggak ada underlying asetnya gitu kan. Lah, Bitcoin kan digital, masa nggak bisa dicetak terus-terusan? Kan ini udah ada di hard code teman-teman. Kalau teman-teman yang istilahnya developer pasti ngerti lah hard code itu apa. Kita bisa define emang itu tuh market limitnya di 21 juta. Jadi ini udah nggak bakalan bisa dirubah lagi gitu ya, kecuali itu mesti belajar blockchain dulu gitu ya, karena kan blockchain kan decentralized gitu kan, mesti ngerti blockchain dulu baru ngerti kira-kira apa faktor yang bisa ngerubah hard code ini gitu kira-kira. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya.